Urutannya nanti LCD. Kita buat programnya sama skematiknya. Skematiknya dulu aja, saya pakai walkthrough misalkan. LCD. Kita tambahkan LCD I2C di sini. SCL ke pin 22. Kalau di walkthrough sudah ditunjukkan ya. Ketika kita klik sini ada warna putih. VCC ke VIN, ground ke ground. Ini kita buat programnya. Programnya saya pakai ini aja biar kelihatan. Program LCD ada 4 baris. Include liquid crystal I2C.H, liquid crystal LCD 0x27 16,2. Di bagian file setup, LCD backlight, LCD ini, LCD set cursor untuk menuliskannya, LCD print. Misalkan ini nama Anda boleh nanti sama baris bawahnya. Dari mana? Nah, ini kan untuk tulisannya gitu. Dari mana? Simulasikan jawaban nomor 1. Ini nanti di screenshot. Skematiknya juga di screenshot. Atau skematik berarti kalau enggak alatnya langsung. Ya. Jadi nomor 1. Oke. Nah, kemudian nama Anda, nama saya ini ya. Dari Warung Tekno. Seperti ini. Kemudian tambahkan RTC. RTC masangnya sama tadi ya. Setelah LCD selesai, kemudian lanjut ke RTC. Nah, tadi misalkan ini programnya di screenshot, taruh di Microsoft Word, nanti laporannya, nanti halamannya, contohnya ada, ini di screenshot. Seperti ini. Loh, ini kok teksnya screenshot ALT print screen. Loh, oh. Nggak mau ya print screen karena lagi recording mungkin. Oke, nggak mau ya recording. Ini nanti di screenshot itu aja ya, letakkan di Microsoft Word. Kemudian yang kedua adalah RTC. Nah, kita tambahkan RTC di sini. Kalau nanti Bapak Ibu pakai rangkaian yang sungguhnya, skematiknya juga boleh ditambahkan. RTC yang kita gunakan DS1307. SCL terhubung juga ke SCL. SDA sama dengan atas. Bukan ya. SDA serial data. 5 volt ke VIN. Nah, langsung sini aja, jauh-jauh. Ground juga ke ground. Oke. Kita cek programnya atau langsung tambahkan program untuk menampilkan jamnya. Kita butuh library. Include RT
rtc lib.h. RTC kita pakai yang DS1307, kita deklarasikan sebagai RTC seperti ini. Nah, kalau mau dicek dulu boleh, atau langsung ditampilkan juga boleh. Kalau langsung ditampilkan kita butuh variabel jam, menit, detik, hari, tanggal, bulan, tahun, langsung aja ya, apa-apa saja yang dibutuhkan. Untuk menampilkannya butuh, misalkan saya buat 33 aja. Di bagian void setup ada RTC begin, cara singkatnya. Kalau mau dicek pakai if RTC begin, nanti ditampilkan di LCD misalkan. Itu cara yang untuk ngetesnya, boleh pakai salah satu. Untuk mengambil datanya, perintahnya adalah datetime now sama dengan RTC now. Kita deklarasikan mulai awal, jam sama dengan now, hour. Nah, kemudian menit now minus, detik sama dengan now second. Nah, kemudian tanggal now day, bulan now month, tahun now year. Hari sama dengan now day of the week. Kemudian ditampilkan. Cara menampilkannya baris atas baris bawah. Misalkan ini tampilnya sebentar, kemarin apa perintahnya? Delay 2 detik. Kemudian di clear. Kalau nggak ada clear boleh head and shoulders. LCD set kursor 0,0 untuk menampilkan jam. Bukan ini, sprintf dulu Pak. Sprintf time jam persen 02D. Kita tahu artinya 02, kenapa kok 02D ya, persen 02D WIB. Yang ditampilkan apa aja? Jam, menit, detik. Baru LCD set kursor, LCD print time. Begitu juga untuk yang tanggal bulan tahunnya. Enam hari belum saya tampilkan dulu karena belum dibuat ya tadi di atas ya. Nah, ini langsung gini aja. Yang tampilkan ini tanggal, bulan, tahun di baris yang kedua. Oke, simulasikan. Nih, 2 detik tampil, jam, tanggal sudah bisa tampil. Sekarang kita tambahkan hari. Ini masih jawaban nomor 2. Nah, kita tambahkan hari. Char nama hari 7 juga. 1 minggu ada 7 hari, masing-masing hari karakternya maksimal 7. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis,
Jumat, Sabtu. Itu penulisan nama harinya. Kemudian kalau mau menampilkan di LCD, kita tinggal modifikasi di bagian ini. Kita tambahkan untuk menampilkan string, berarti %s, kita tambahkan koma. Di sini tambahkan yang ditampilkan string apa? Nama hari. Nama hari kan ada 7, sesuai dengan variabel hari. Nama hari yang dipanggil sesuai variabel hari. Nah, tes. Sabtu 17 Juni. Oke. Ini jawaban nomor 2 RTC. Sekarang lampu ostomastis. Kita butuh di copy. Sudah direkam, nanti Bapak screenshot sendiri boleh. Yang kedua, kita tambahkan lampu ostomastisnya. Saya tambahkan lampu LED. Nanti Bapak Ibu menggunakan LED soalnya. Lampu LED saya hubungkan di pin D2 anoda, di pin 2 katodanya ke ground. Ini ya. Nanti pasang resistor, saya simulasinya nggak usah. Apa yang perlu kita kenalkan? Di sini kita definisikan LED. Boleh LED besar, boleh LED kecil, boleh ya. Pin 2. LED kita atur sebagai output. LED output. Saya maunya menyalanya jam berapa? Tapi kita cocokkan manual dulu biar enak. RTC dot apa? Get time. Formatnya tahun dulu, kemudian bulan, tanggal, kemudian jamnya 8 lebih 21. Ini saya buat 45 aja. Nanti kita cocokin jam 8 lebih 21 lebih 45 detik. Nah, lampu otomatisnya menyala ketika kapan? Ketika jamnya, misalkan boleh di sini, boleh di situ. Saya di sini aja misalkan. If jam 8 lebih 22 menit sama dengan 22, maka lampunya menyala. Atau tambahkan detik biar nyalanya cuma berapa detik aja biar nggak lama. Detik sama dengan 0, pas detik ke 0, maka lampunya menyala. Digital bright, LED-nya high. Else if kondisinya mau nyalanya matinya itu pas detik ke 10, berarti nyalanya 10 detik aja. Berarti jam sama dengan 8 juga, menit sama dengan 22 juga, detiknya baru yang 10, misalkan detik ke 10, LED-nya padam, LED-nya low. Oke, ini lampu ostomastisnya, jadi 2 baris ini. Kita uji. Oke, ketika jam 8 lebih 22 sesuai sini ya. Jam 22,
pas detik ke 0 nyala, lampunya menyala. Ketika detiknya 10 harusnya padam. Oke, Postomastis nomor 3. Sekarang nomor 4, DHT22. Kita tambahkan komponennya. Artinya bahwa Ibu nanti pakai breadboard, tambahkan DHT22 terhubung ke pin berapa? VCC boleh ke 3,3. Saya taruh sini aja. VCC boleh ke 3,3. SDA serial datanya saya di pin 15. Kemudian GND-nya juga ke GND. Oke. Seperti ini. Di pin 15. Tambahkan programnya bagian atas. Ingat pesan mama. Include apa? DHT.h. Langsung di lurus sini atau di bawahnya juga boleh. Sini aja biar berkelompok. Define apa pertama? DHT pin. Pin berapa tadi? Define TP. DHT22. Kemudian DHT dari terus sudah hafal. Oke, ada 4 baris sini. Kemudian di bagian void setup ada DHT begin. Oke. Kemudian kita butuh variabel, langsung aja di deklarasi yang di atas ya, global dibuat. Integer, column, kemudian float. Nah, deklarasi di sini aja, global langsung. Nah, kemudian cara manggilnya, hey, gitu ya. Kelembaban sama dengan DHT read humidity. Read humidity. Suhu DHT read temperatur. Sekarang kita tampilkan. Nah, menampilkannya kalau sudah kayak gini kan LCD-nya kepakai semua nih. Berarti ada pembagian waktunya yang kemarin. Jam tampil terus-menerus di atas. Oke, berarti yang ini biarkan seperti ini. Yang tampil gantian itu yang di jam. Jika if detik saya buat 2 kondisi aja ya. Detik kurang dari 10 misalkan, yang tampil tanggalnya jika tidak else yang tampil sensornya. Berarti di sini program sensornya. Menampilkan sensor di sini LCD set kursor 0,1. Yang tampil apa? LCD print temperatur sama dengan LCD print suhu, 1 angka di belakang koma saja. LCD simbol LCD red ya. X ini 0 ya, bukan O. 0 XDF. Kemudian LCD print C. Kemudian di bawahnya LCD print
Kok suhu Pak? Nah, humidity. LCD print variabel kelembabannya tampilkan. Kemudian LCD print persen. Oke, ini untuk menampilkan. Kita uji. Jadi seharusnya nanti detik kurang dari 10 yang tampil tanggal, detik lebih dari 10 yang tampil suhunya. Lampu Toastmasters juga jalan ketika detiknya sama dengan 0, detik sama dengan 10 padam. Nah, udah tampil karena dia ini udah tampil karena apa? Enggak kurang dari 10 dulu ya. Terus nanti tampil tanggal dan lampu LED-nya menyala di sini waktu 0. Nah, menyala tampil tanggal. Nanti pas 10 tampil suhu, LED-nya padam. LED-nya padam, tampil suhu. Oke. Nomor berapa tadi ini? DHT22. Nah, sekarang Firebase. Kita buka di sini Firebase. Boleh buat project baru, boleh pakai yang sudah ada. Misalkan kalau mau buat project baru, silakan sini UKK IoT. Iya. Udah mendekati nih. Bawa pulang nih. Ingat ada dua variabel yang kita butuhkan, apa itu? APK dan database URL. Agar mendapatkan APK-nya harus disetting authentication. Kalau enggak, apa yang terjadi? Kita langsung coba ke project setting misalkan. Web APK enggak muncul. Ya, makanya perlu dilakukan authentication-nya. Get start. Pilih yang anonymous, aktifkan simpan. Anonymous. Nah, ini kita dapat APK. Copy semuanya, jangan diketik manual. APK. Beda. Ya, project setiap orang punyanya masing-masing beda. Kemudian ke real time database. Kita buat database-nya. Location-nya pilih default. Start in log mode, tapi ingat pesan mama ini harus true, nanti dirubah. Ya. Ini database URL-nya sudah bisa kita copy, tapi jangan lupa rules-nya. Nah, kemarin ada yang kelupaan ini, nggak dirubah. Ganti true. Ini salah ketik turu kadang nih. True, ya. Oke. Kita simpan dulu database URL-nya. URL. Ini. Kita buat database-nya untuk LED, untuk kontrolnya. Kita buat 0 dulu. Kemudian kelembaban, suhu, kelembaban dulu tidak boleh. Misalkan buat aja asal-asalan dulu nilainya. Sama suhu. 3 ini aja yang kita buat. Nanti screenshot hasil yang kita buat. Nah, kemudian kita buka example-nya
untuk Firebase yang saya kirimkan waktu itu. Example-nya aja ya, template-nya ya. Saya nyimpennya di sini. Ya, read Firebase SP32. Dari example ini nanti kita gabungkan ke program kita. Kalau ini cukup panjang, yang perlu dipindahkan. Jadi layarnya nanti kok begitu. Saya sebelah kanan dan kiri. Nah, ini library-library yang kita butuhkan cukup banyak. Kita ambil. Ini semua kita butuh, ambil semua. Dari sini sampai sini pun butuh. Tapi kalau kita kelompokkan aja, include ke include. Kita kopikan sini, kita taruh di paling atas saja. Oke. Nih ya. Kemudian ada pengaturan WiFi sampai password username ini. Kita taruhkan di sini aja. Langsung kita rubah yang kita butuhkan tadi. Namanya seperti ini, sesuai WiFi Bapak Ibu. APK yang kita peroleh tadi di Notepad. Saya kopikan, letakkan, URL-nya juga letakkan. Notepad-nya sudah bisa simpan. Kemudian di bagian masih di atas ini ya, ada define seperti ini. Kita kopikan juga. Letakkan di boleh di sini atau bawahnya aja biar dekat-dekatan di sini. Kemudian di void setup ada connecting wifi-nya juga. Nah, mulai dari sini. Serial kita juga butuh karena di sini ada menampilkan serial ya. Nanti mulai dari serial, LED-nya nanti bisa kita hapus ini sampai dengan sampai habis nih, dari sini. Itu kita letakkan di void setup juga, boleh di bagian bawah sini juga boleh. Atau di sebelum di sini juga boleh. Sebelum delay. Yang penting di bagian void setup. Kalau letakkan di sini, tadi ada yang double ya. LED tadi dihapus ya, jangan lupa nanti error karena belum dideklarasikan di atas LED-nya tulisan kecil. Nah, kemudian di bagian loop kita butuh mulai dari sini. Ya, sign up oke ini ya. Berarti sini. Kita butuhkan. Kita copy, kita letakkan di loop juga. Kita ngambilnya dari loop, kita letakkan di loop. Kita taruh di mana? Boleh di bawah sini. Yang kita ambil sudah komplit. Example-nya kita close. Kita kembali ke program kita. Yang ini kita upload dulu. Ini kok upload ya? Iya upload ya. Kalau simulasi nggak bisa. Saya upload. Saya kasih nama dulu ini UKK IoT. Yang paling panjang langkahnya di Firebase nih ya. Yang Firebase. Kalau Tankable lebih sedikit nanti. Karena kalau di ESP ke Firebase sudah bisa, di Tankable tugasnya hanya menampilkan. Nah, sambil menunggu prosesnya ini, kita modifikasi aja langsung. Ada data suhu dan kelembaban yang perlu kita update. Berarti ini perlu kita tambahkan satu lagi. Kelembaban. Ingat ya, nama yang di sini itu menyesuaikan di Firebase. Yang di sini. Walaupun sebenarnya di Firebase nggak kita tambahkan secara otomatis ketika ini, karena ini kan writing ya, menuliskan. Kalau belum ada di Firebase, otomatis dia akan membuat juga. Suhu nanti dimasukkan nilai variabel suhu. Nah ini penulisannya harus sama dengan deklarasi yang ada di sini. Suhu
sama dengan ini. Apa yang error ini? Oh, LED ini ya. LED ini kita pakai LED besar ya. Ini variabel suhu dan ini variabelnya kelembaban. Upload lagi. Kita nyicil buat soal jawaban untuk di tankable-nya. Kita buka tankable di sini. Langsung tankable yang login saja. Kita buat aplikasi baru sambil nunggu compiling yang pertama agak lama. Nama projectnya misalkan UKK IoT juga. Kategori education. Create. Kita buat label untuk judulnya. Misalkan judulnya Internet of Things. Rata tengah. Ukuran hurufnya misalkan saya buat 30. Tebel. Misalkan seperti ini. Kemudian ada dua buah tombol untuk kontrol LED-nya. Oh, nanti di UKK ada logo ya. Nanti saya kasih template-nya. Kurang lebih seperti ini. Setidaknya ada logo, dua logo instansi sini sama sekolah masing-masing. Ada tombol, ada menampilkan nilainya sama pas foto kayak kemarin yang daring. Nama tombolnya LED on 12 saja. LED on 3x4. Kemudian LED off. Kenapa Pak? Kok ketawa? Ya pas itu Pak, 3x4 12. Oh iya, agak lama berarti apaannya. Ada sini ya. Iya betul. Ini untuk kontrol LED, kemudian ada label status. Masih single atau udah? Status ini. Status, label status. Label status. Status, ingat statusnya. Kalau bingung lihat KTP. Siapa tahu masih ragu status saya apa sebenarnya gitu. Siapa tahu lupa kan. Semenjak di sini ganti status. Kemudian ada label 2 lagi untuk menampilkan nilai suhu dan kelembabannya. Takutnya itu tadi lupa. Label suhu. Jika label suhu tebal, misalkan ini 22, ratanya kiri aja. Kita duplicate biar spot. Kelembaban. Oke. Sudah selesai atau belum? Oh, sudah. Kita cek. 000. Oh, berarti udah terupdate seharusnya. Di Firebase ya sudah berubah ya. Ini jawaban nomor Firebase. Tankable kita lanjutkan. Tampilan sudah selesai. Nanti dibuat secantik mungkin. Kita buat bloknya. Inisialisasi untuk LED-nya yang pertama untuk kontrol. Ingat ini nama cloud-nya. Berarti sesuai nama di Firebase
Ya, namanya huruf-hurufnya besar semua misalkan, besar tadi. Let, variabelnya let. Kalau langsung tiga-tiganya dideklarasikan di atas juga boleh. Let, kemudian suhu, kemudian kelembaban, boleh langsung seperti ini. Kemudian kita buat program untuk tombol. Ketika tombol diklik, when let on click, maka merubah nilai variabel let menjadi 1 karena untuk menyalakan. Ketika off, let off-nya yang diklik, let off diklik, maka variabelnya menjadi 0. Ini dulu diuji boleh, atau nanti saja juga boleh. Untuk merubah label statusnya, kita klik label status, variabel, label status berdasarkan nilai variabel dari let. Jadi when float variabel let berubah atau initialize, begitu dapat nilainya, kita cek nilainya menggunakan control. Yang kita cek nilai dari variabel let. Let variabel let nilainya berapa? Kalau nilainya itu 0, maka label status tulisannya lampu padam dan background colornya warnanya grey misalkan. Jika tidak, berarti kalau nggak padam berarti menyala. Dan background colornya saya buat warnanya hijau. Kita uji dulu lah ini. Saya bagi 2 sini. Kondisinya 0 menyala. Kok menyala? Apakah saya tadi lupa mengganti tulisannya? 1 menyala variabel let. Menyala ya, coba kita rubah aja. 1 tetap menyala, atau tadi masih loading aja dia. 0 padam, nggak bisa. Berarti APK-nya untung ada yang ingat. Desain, ada 1 langkah yang kelewatan. Apa itu? Merubah Firebase-nya. APK ini belum kita masukkan sesuai di notepad tadi. Ingat, ting. Itu iklan zaman dulu. Nah, berarti yang lupa apa tadi? Oke. Kalau udah lupa nggak ingat ya kan? Kita rubah. 1 harusnya menyala juga. Oke, sudah sesuai. 0 padam. Oke. Jadi kendalanya tadi di APK belum dimasukkan. Sekarang untuk menampilkan kelembaban dan suhunya, kita buat bloknya lagi. When float variable apa? Suhu. Ada perubahan, maka label suhu akan berubah tulisannya. Langsung saya buat kompleksnya ya, pakai join. Perubahannya apa aja? Butuh 3 kita. Ada namanya, misalkan suhu sama dengan ditampilkan nilai dari variabel suhu. Kemudian di sini satuannya Celsius. Begitu juga dengan kelembaban. Tinggal kita rubah di sini kelembaban, labelnya label kelembaban.
datanya data kelembaban. Ini tulisannya kelembaban. Satuannya persen. Oke. Oke. Nah, sudah selesai. Buat laporannya udah kita sampai di sini aja nilainya.